pemirsa, terima kasih karena Anda tetap di Sosok. Nah, sekarang saya udah bersama dengan Marcella, yaitu penulis buku dari Generasi 90-an. Halo Marcella, makasih udah menyempatkan hadir. Terima kasih udah datang. Nih, aku sebenarnya mau bertanya dulu nih, kesibukan Kak Marcella. Aku manggilnya apa nih? Kak, Mbak? Ada apa? Kak, kayak muka aku lebih cocok. Kak Marcella ya. Kesibukan Kak Marcella sekarang ini apa sih? Kesibukanku sekarang, ya ini di kantor Generasi 90-an. Ngolah materi-materi buat dikasih di sosial media, di Instagram, di Twitter, di Facebook, dan kita juga bikin konten buat YouTube sama pokoknya sekitar 90-an sih. Kalau misalnya awal mulanya nih dari adanya Generasi 90-an tuh kayak gimana sih? Awal mulanya sebenarnya yang aku, anak DKP Binus kan, Iya. angkatan 2012. Dan pada waktu itu aku harus bikin tugas akhir. DKP tugas akhir ya? DKP harus bikin tugas akhir dan project apakah yang mau buat. Banyak pilihan sebenarnya waktu itu, bisa branding, bisa bikin buku, bisa dan lain-lain lah. Dan aku pikir emang impian aku tuh suatu hari aku harus bikin buku nih. Tapi buku apa, aku bidang apa, orang yang bikin buku tuh orang pinter gitu loh. Kedokteran, psikologi, filosofi gitu. Terus aku kayak apa yang bisa aku buat. Dan suatu waktu aku tuh pernah nonton gitu kayak acara-acara motivator gitu. Terus dia bilang, orang sukses itu adalah mereka yang di saat umur 0 sampai 20 dia kejar pendidikan. Di umur 20 sampai 30 dia bikin buku, 30 sampai 40 dia jadi pengusaha. Setelah itu baru dia di politik. Dan menurut aku, wah gue udah mau umur 20 nih, gue harus bikin buku. Ya udah, karena kita bikin skripsi, buku apa sih yang menurut aku bakal menyenangkan untuk pertamanya untuk diri aku sendiri. Aku nggak expect waktu itu untuk dipublish dan lain-lain. Ya udah, akhirnya aku pilih lah. Aku tuh suka banget hal-hal yang berbau dengan masa lalu gitu. Kayak masa kecilku gitu. Soal yang menyenangkan, banyak hal menyenangkan lah waktu kita kecil, waktu zaman sekolah. Ya udah, aku pilih masa kecilku, aku bahas mainannya kah atau apa, tapi ada hal yang kayaknya bisa lebih luas lagi tuh di era 90-an. Ya udah, aku bikin lah si buku dari 90-an. Nah, isi dari bukunya itu membahas 90-an itu dari hal sekecil apa sih semuanya? Di dalam itu aku bagi sub-subnya. Ada kayak what we play, what we read, what we hear, what we watch, sama satu lagi what we wear. Ada aku bagi 5 itu, dan ya udah aku jadikanlah itu semua buku isinya hiburan. Hiburan, jadi isinya itu hiburan. Nah, untuk ngerjain suatu TA itu, kenapa sih ngambilnya itu Generasi 90-an? Dan soalnya kan masih banyak banget nih yang emang bisa dipilih. Kenapa khusus ambil itu? Apa emang teman-teman dari Kak Marcella juga banyak yang suka Generasi 90-an atau kayak gimana? Iya sih, salah satunya itu. Yang pertama karena aku seneng. Karena aku mau bikin buku yang sebenarnya aku pengen beli. Jadi aku lihat, aku tuh pengen bikin kalau ada satu buku yang isinya tentang bahas 90-an, tapi kenapa nggak ada yang buat? Ya udah, gue aja yang buat. Dan kebetulan di sekitarku, lingkunganku, mereka tuh kalau ngobrol, kalau bercandaan kayak dulu zamannya di Binus tuh ada namanya Empo dan lain-lain, mereka bercandaannya ya bahas 90-an lah, bahas nostalgia. Lucu kalau misalnya semua itu ditampung jadi satu buku dan mempermudah orang-orang untuk ingat 90-an. Nah, pas bikin buku ini, kan pasti kan kalau sidang ada bimbingan, sebelum kita sidang dan skripsi ada bimbingan. Nah, apa pernah ditolak atau apa sih kritikan dan masukan dari dosen atau dari orang tua mengenai 90-an ini? Mengenai 90-an agak teror sebenarnya awalnya, karena ada beberapa dosen nyupport aku kan, dia bilang malah agak berat nyupportnya, kayak kamu kalau bikin buku ini, kamu kayak bikin buku sejarah yang menghibur, gitu kan. Terus berat banget nih beban gue bikin buku sejarah gitu, siapa gue gitu. Terus tapi untuk dosen bimbinganku pribadi sih dia nyupport banget, karena dia lihat temanya, oh ya udah oke, gue udah suka temanya, dan aku bahannya hasil riset aku pun jelas, aku riset dari kuesioner dan target aku jelas ada Generasi 90-annya itu. Dan oh ya, ada satu dosen malah yang kayak nyuruh aku untuk mempersempit tema ini karena terlalu luas menurut mereka kan. Kayak Generasi 90-an itu 10 tahun loh, bidangnya tuh banyak, ada politik, sosial, budaya, bla gitu. Apa yang lo mau masukin sih, lo sanggup gitu masukin semua. Mereka nyuruh aku, ya udah bikin tentang film aja deh, gimana? Film 90-an, terus aku pikir enggak deh, tanggung, gue kuliah 4 tahun, gue mau tahu gue masukin semua hiburannya itu. Tuh. Jadi emang yang paling diinget tuh apa sih sebenarnya? Paling diinget masukan kritikannya. Kalau dari kritikannya, soal kritikan ya.
Aku ingat apa ya, ada yang bilang kalau lo nggak akan sanggup deh untuk selesaiin era 10 tahun ini untuk menjadi satu buku, itu terlalu luas gitu. Dan emang ngebaginya emang nggak segampang itu ternyata gitu. Nah, itu kan ada kritikan yang emang terlalu luas nih, nggak sanggup. Nah itu gimana sih yang bikin Kak Marsella tuh yakin, sanggup kok untuk ngelesain ini semua? Sebenarnya nggak yakin sih. Awalnya nggak yakin? Sebenarnya nggak yakin, karena yang pertama aku nggak bisa gambar. Tapi di kafe dari sebelum buku ini aku nggak bisa gambar, dan emang kelas menggambarku tuh failed, dan aku terus aku benar nggak bisa gambar. Emang aku biasanya dulu fotografi, desain, layout gitu. Ya udah, terus apa project yang nggak pernah aku buat adalah menggambar. Itu salah satu tantangan aku, gue harus bisa gambar untuk deskripsi ini gitu. Tantangan keduanya adalah ya gue nggak yakin untuk mengumpulkan 10 tahun ini dan menggambar minimal 100 item di satu buku dengan waktu 3 bulan. Kayak itu kayak nggak mungkin sih, tapi kayak makin gue pikir nggak mungkin, tapi sambil gue ngerjain juga nggak mungkin sih ini selesai, nggak mungkin. tapi gue kerjain juga tuh ya, etian ya selesai sebenarnya sambil bikin. Ya pokoknya mau nggak mau ini harus selesai kayak gitu ya. Nah kalau misalnya untuk yang generasi 90-annya ini, yang awal-awal untuk risetnya itu dilakukannya seperti apa sih? Dan kemana aja targetnya? Riset awalnya aku agak serius sih sebenarnya. Maksudnya dari kuesioner, standarnya kan kita bikin TA, kita bikin kuesioner, dan itu responnya banyak banget. Maksudnya di luar dugaan aku, yang lumayan agak ratusan gitu yang ngisi. Terus yang kedua aku lakuin Twitter juga responnya di luar prediksi aku. Yang ketiga aku benar-benar nyamperin kayak generasi 90-an itu siapa gitu. Aku nanya kayak untuk mereka yang usia 40, pandangan lo apa? Usia 30-an gitu. Aku interview ke kantor-kantor, aku tanyain teman-teman sekitarku, dan aku pengen tahu si generasi 90-an itu siapa sih gitu. Nah kalau Twitternya itu awalnya kayak gimana sih? Kayak emang membahas mengenai 90-an? Twitter tuh awalnya sebenarnya yang udah cuma buat iseng-isengan aku doang, bikin Twitter buat tambahan aja 100 followers juga cukup gitu. Aku targetnya 100 followers aja. Sampel 100 followers, enggaknya adalah orang di Jawa follow, orang di Kalimantan 1 follow, ada contoh lah gitu. Kalau contoh memori 90-an mereka di beberapa daerah gitu. Terus ternyata pas sambil jalan, aku ngepostnya udah nothing tulus yang udah cuma bercanda-bercandaan pergaulan aja gitu, bercandaan sekitar aku sama teman-teman sama keluarga gitu, kayak misalnya inget nggak Atun kejepitan jidor gitu kan, kayak bercandaan harian aja. Tapi aku post itu ternyata banyak orang yang seneng, dan ternyata awalnya kan sekitar aku retweet apa sih namanya kalau Twitter, aku regram apa sih retweet gitu kan dari 90-an. Terus lama-lama orang kayak ikutan retweet, terus nambah, terus tau-tau ya meluas lah. Dan sekarang juga Twitternya masih jalan? Nah sekarang masih sama nggak sih dari awal yang dibikinnya Twitter itu? Masih seputar mengingat aja yang kegiatan-kegiatan lucu 90-annya itu? Sekarang ya kita masih bahas nostalgia, tapi sebenarnya tahun ini aku pengen lebih ke arah generasi 90-an sekarang udah pada ngapain sih? Generasi 90-an sekarang udah pada ngapain? Kan generasi 90-an itu sebenarnya kita objeknya gitu. Sebenarnya aku pengen nampilin ya udah nih kayak teman-teman aku yang di desain sekarang mereka udah pada di bidang apa, profesinya apa. Aku lebih pengen nyaranin jadi temanya dia kan si mesin waktu. Kalau yang 2 tahun lalu aku bikin mesin waktu tuh ke masa lalu. Sekarang aku mulai mengarahkan mesin waktu tuh kita bisa ke depan, kita bisa ke belakang. Gitu. Nah kalau misalnya masa Twitter itu targetnya awalnya kan 100, sampai selesai TA itu berapa sih followersnya, dan gimana cara ngambil followers banyaknya gitu akhirnya bisa? Sebenarnya tuh 3 bulan? 4 bulan 9.000. Ya untuk anak masih waktu itu aku udah happy banget sih, aku 9.000 berkali lipat gitu. Dari target yang 100 dari itu. Dan ya udah sih awalnya karena ada orang yang ngangkat ke radio. Itu teman aku juga ternyata, dan karena sebelumnya itu akun anonim, jadi teman-teman sekitar aku nggak ada yang tahu kalau itu aku yang nulis. Jadi mereka kayak bahas di radio pun baru belakangan nanya, itu lo bukan Cel yang bikin? Dan ya udah, aku pengen mereka udah lo senang aja sama temanya, lo nggak perlu tahu siapa yang ngasih materi itu gitu sebenarnya. Nah risetnya itu seperti apa sih kalau yang di Twitter? Kan kalau misalnya questionnaire kan emang ada pertanyaan yang harus dijawab nih. Nah kalau riset Twitter tuh targetnya seperti apa sih dalamnya tuh? Apakah banyak yang retweet atau dari banyak yang follow atau kayak gimana? Kalau dari Twitter sih aku
nggak ada target ininya sih sebenarnya, yang perlu kita data yang dikasih ke dosen, dosen si questionnaire kan. Udah pastilah dia minta questionnaire berapa orang yang isi, cewek apa cowok, target marketnya siapa gitu. Kalau di Twitter lebih ke kesenangan pribadi aku aja sih. Oh, jadi emang pengen menyebarkan tapi aja. Tapi ya sejauh itu ternyata dapat banyak input karena ada materi dari mereka yang ini belum dibahas nih Min, tentang ini belum dibahas nih gitu. Jadi lebih kaya aja materinya, dan terakhir pas udah sambil jalan aku bisa bikin kayak top 5 lagu favorit lo apa? Pas 90-an. Pas 90-an, dan itu semua aku masukin ke buku, kayak ada top 5 buku 90-an, top 5 lagu 90-an, top 5 gitu, semuanya aku bisa dibahas di buku dari riset itu. Nah, kalau misalnya mengenai ada nggak sih seseorang yang dikagumi dari membuat buku-buku hiburan tapi mengandung sejarah, itu sebenarnya ada nggak sih? Atau yang orang kagumi dari desain grafis, desainer kayak gitu, ada nggak sih? Kalau dari buku aku ada. Sebenarnya dulu pengen bikin buku, salah satunya karena Buya Hamka. Buya Hamka tuh dia kayak bilang, lo kalau lo meninggalkan dunia, apa sih yang lo tinggalkan gitu. Kayak dia bikin karya, Oke, beneran ya gitu. Sekedar keren gitu. Tapi ilmu gue gak sampai situ gitu. Terus yang kedua aku melihat ada buku inspirasi tentang buku ilustrasi tentang makanan. Dan itu menyenangkan banget menurut aku, dan gue menyajikan hal dengan visual gitu, tapi pesannya nyampe. Itu kayaknya nggak gampang tapi seru kalau emang orang itu nangkep maksud dari visual yang lo bikin gitu. Dan kalau ngomongin desainernya, inspirasi aku pertama kakak aku yang cowok, itu salah satu inspirasi aku kenapa aku jadi desainer. Dan kalau untuk buku itu ada namanya Dallas Clayton, sama satu lagi Mr. Bingo, itu inspirasi aku buat bikin ilustrasi. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi nih, tapi ada yang melihat dulu. Pemirsa tetap saksikan Sosok.